Oke, kembali lagi sama gua Miliarder Boy. Welcome to Miliarder Club Big Boss Community. Oke, sekarang di part 2 nih guys. Gimana caranya mindsetnya orang kaya dan orang miskin. Jadi di part 2 tentang membahas kemarin lu misalnya lihat di part pertama itu ada 3. Lu belajar 3 pelajaran tentang mindsetnya orang kaya dan orang miskin. Perbedaannya. Di sini lu gue kasih yang nomor 4. Gue lanjutin yang kemarin ya guys. Oke. Perkenalan dulu, nama gue Wisnu, Miliarder Boy, Miliarder by Channel Big Boss Community. Gue suka investasi karena gue investasinya properti. Gue akan banyak mengajarin lu tentang properti guys. Jadi yang keempat ini orang kaya itu punya visi di dalam hidupnya. Jadi kalau gue tuh visi itu berarti di depan tuh gue pengen jadi apa? Di masa depan gue pengen punya apa? Di masa depan gue pengen punya mobil Ferrari. Di masa depan gue pengen punya perusahaan besar selevel BCA. Di masa depan gue pengen punya rumah banyak, ribuan rumah, properti dan sebagainya. Mungkin hari ini terlihat mustahil buat lo. Mungkin terlihat mustahil juga lo melihat gue punya banyak rumah dan gue jadi orang kaya raya nomor 1 di Indonesia. Mungkin hal itu mustahil buat lo. Tapi tanpa adanya visi, lo tidak akan berubah guys. Percaya sama gue. Jadi tanpa visi lo tidak akan bisa berubah. Karena visi itu adalah energi untuk lo bergerak maju dan alasan kuat untuk lo bekerja sangat-sangat keras hari ini guys. Untuk besok. Jadi gue selalu berpikir, gue gimana caranya besok punya mobil Ferrari ya, gimana caranya gue bisa punya rumah besar. Itu yang dilakuin mungkin sama Rico Huang dan yang lain-lain pengusaha-pengusaha muda. Mungkin hari ini dulu Rico Huang juga cerita, gue pernah lihat banyak artikelnya, gue juga kagum juga sama dia. Dia dulu pernah ditolak juga sama cewek, persis karena naik sepeda motor. Ya itu sepeda motor persis juga kayak punya gue, juga dulu punya sepeda motor. Bahkan ya memang betul sih ditolak cewek. Tapi sekarang lu lihat, siapa yang mau nolak Rico Huang? Udah ganteng, kaya, tajir, punya perusahaan. Semuanya pasif income lagi. Itu, gue percaya Rico Huang pasti punya visi. Dan kalau lu mau jadi orang kaya, dan lu bosan sama hidup miskin, lu harus yang paling penting adalah visi guys. Visi lu pengen jadi apa? Lu pengen punya apa? Itu dulu. Baru nanti caranya gak usah dipikir. Caranya nanti mengalir sendiri guys. Oke? Selanjutnya adalah visi dan misi. Jadi investasi 20% maksudnya apa? Lu harus punya standar profit ketika lu investasi. Lu harus punya standar 20% guys. Jadi contoh, hidup itu harus punya visi. Itulah prinsip yang dipegang orang kaya. Kekayaan yang mereka nikmati saat ini adalah bukti dari visi hidup yang mereka jadikan pedoman. Visi semisal kalau investasi saham atau rumah gitu ya, bisa dapat keuntungan 20% per tahun. Kenapa mesti investasi di deposito? Untungnya cuma 6% per tahun. Kemampuan dalam melihat hal-hal besar inilah yang menjadi pola pikir orang kaya. Jadi kalau gua di dalam investasi, karena gua investasinya properti, gua punya standar. Gua harus minimal profit itu 20%. Walaupun itu setahun atau 2 tahun. Itu minimal profitnya nggak boleh di bawah 20% dalam waktu setahun. Tapi makanya gue punya nanti gue jelasin di sini gimana caranya gue bisa tahu kok harus minimal 20% per tahun. Itu. Jadi standar profit lu tuh harus minimal berapa? Jadi kalau bisnis, kalau lu cuma capek doang jangan bisnis. Ya mendingan lu tidur aja gitu loh. Lu mendingan uangnya taruh aja deposito gitu. Misalnya lu profit setahun nih, cuman 6% setahun ya, ngapain lu bisnis bro? Bener nggak? Lu mendingan deposito aja 6%. Ya minimal lu harus, kalau misalnya lu mau bekerja, karena lu kan kerja nih, bergerak kan, kalau bergerak ya lu harus 20% dong, minimal 3 kali lipat dari
deposito minimal ya, deposito bank. Jadi kalau misalnya sama kayak deposito bank, lu udah capek-capek, cuma sama profitnya ya, nggak usah kerja, lu tidur aja di rumah, lu makan uang deposito aja, gitu guys. Oke, kita lanjut. Oke, yang kelima. Jadi ini tulisannya agak salah ya. Banyak ribuan orang tidak tahu jika investasi properti itu bisa langsung untung 100% ketika kita beli properti. Nah, itu caranya gimana guys? Banyak orang tidak tahu nih, di bisnis gua banyak orang nih sebenarnya nggak tahu investasi properti itu bisa langsung untung ketika beli langsung untung 100%. Nah, ini di sini gua kasih tahu ke lu ya guys. Nah, beli properti 50% di bawah harga pasar. Maksudnya gimana? Contoh misalnya aset gua beli itu ada aset 1,2 M. Harga harga di daerah barat dekat Citraland itu ada rumah senilai 2 lantai 3 kamar 2 kamar mandi. Itu jalan 8 meter, ya kurang lebih di situ tuh sekitar 1,2 sampai 1,5. Ya anggap aja terendah lah ya 1 M. Itu gue bisa beli properti hanya 500 juta guys. Jadi hanya 500 juta. Jadi ketika kita beli 500 juta berarti kita udah untung 100% dong. Karena nilainya 1 M berarti kan kita udah untung 100%. Baru beli aja udah untung. Gimana? Tapi banyak orang nggak tahu guys. Nah di sini gue mau ngajarin lu. Oke? Nah ini strategi gue ya. Jadi ini strategi gue yang gue pakai selama ini. Cara mendapatkan rumah properti di bawah 50% di bawah harga pasar. Jadi ini sebenarnya gue cari data, bisa ke partner bisnis yang butuh uang atau personal perbankan. Biasanya sih gue carinya di perbankan karena untuk COVID gini banyak orang-orang nih butuh duit guys. Karena kredit mereka macet. Nah caranya adalah kita lunasi aja sisa hutangnya, terus kita plus kasih susu aja. Itu banyak yang mau kok. Jadi kemarin gue beberapa konsep, tapi pastikan 50% ya, budget lu 50% dari nilai. Contoh harga pasar 1 M, misalnya dia cari outstandingnya yang 350 juta. Nah, 150 jutanya lu susuk 350 jutanya lu bayarin sisa hutang ke bank. Lalu lu hitung juga nilainya nih yang kedua. Yang kedua lu jangan lupa nih yang paling sulitnya di sini. Kalau cari data gampang, banyak orang perbankan, tapi hati-hati juga ketika mereka ini banyak broker-broker nih asal-asalan bilangnya murah, tapi sebenarnya mahal, guys. Banyak yang nakal nih di sini nih. Berarti lu harus hitung nilainya nih benar-benar dengan appraisal nilai aset, atau lu benar-benar bisa menghitung nilai aset properti tersebut kira-kira harga pasarnya berapa. Dan pastikan sisa hutangnya di bawah 50% ya, tadi yang gue kasih tahu ya, guys. Oke? Nah, contoh rumah Surabaya, yang ini yang gue kasih tahu ya. Ini rumah Surabaya ini udah gue akuisisi sih. Harga pasarnya kurang lebih 1,2 ya tadi ya, 1,2 M. Nah, gue beli hanya 500 juta. 8 meter, 8 kali 12, ini beli cuma 500 juta. Jadi benar-benar murah banget. Apa namanya? Murah banget, guys. Makanya gue bilang tadi langsung untung 100%. Nah, caranya nanti habis ini gue kasih tahu. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Karena gua ada tim. Nah, makanya kan kalau lu pelajari yang sebelum-sebelumnya itu di perusahaan gua tuh ada lebih komplit ya. Jadi kalau lu mau mau jadi kaya atau lu mau jadi kaya itu gampang, guys. Lu bisa kerja sendiri. Kalau lu mau jadi kaya, lu bisa kerja sendiri. Tapi kalau lu mau jadi kaya raya, lu harus punya tim. Kalau di tempat gua itu ada tim yang namanya IT. Ada tim yang namanya di bagian direktur operasional. Dia mengelola IT, marketing dan uh, admin, terus juga bagian kreator dan lain-lain. Dan yang lu lihat ini juga mungkin di bagian dia semua. Terus yang lalu ada yang namanya
gua sendiri Chief Marketing Officer, CMO, ada CEO, ada CFO, jadi funding khusus pendanaan investor. Jadi kurang lebih tim kita banyak yang spesialis di sisi masing-masing. Jadi dari situ karena timnya banyak, ada yang bagian penghitung, jadi semuanya akurat guys. Jadi gue fokusnya cari investor, terus jual lagi, terus habis itu dapat duit, puterin lagi duitnya. Ada yang bagian data, yang bagian datanya yang biasa keliling ke bank-bank, ada yang bagian penghitungan. Nah, jadi kalau misalnya lu mau minta tolong ke gue juga bisa, karena nanti gue bisa kasih aset yang bagus-bagus ke lu. Caranya gampang, bisa lu patungan sama kita 50-50 dan profitnya dibagi 50-50 aja. Simpel kok. Gitu. Lu bisa join patungan sama kita, sertifikat kita nama berdua bareng, dan mungkin lebih enak langsung ketemu aja deh. Langsung aja mampir di kantornya kita aja. Atau lu DM di Miliarder Boy aja deh guys. Nah, gua lanjutin ya. Gimana caranya gue dapet rumah Surabaya 8 kali 12 meter kurang lebih ya, 2 lantai, row jalan 8 meter, kurang lebih tanahnya itu 84, luas bangunan tuh 104, 3 kamar, 3 kamar dan 2 kamar mandi atas bawah. Nah, gimana caranya gue bisa mendapatkan properti yang bagus kayak gini guys? Sebenarnya gampang banget. Nih ya, gue ajarin. Yang pertama adalah aset yang dibeli selalu di bawah 50% dari nilai pasar, tujuan agar bisa dijual kembali dengan cepat dan untung maksimal. Jadi maksimal uang yang lu keluarin itu 50% guys. Jadi lu harus cari sisa utang yang di bawah 50%. Jadi kalau misalnya tadi 500 juta berarti sisa utangnya itu sekitar 350 juta. Yang itu 350 juta. Jadi 150 jutanya gua kasih susu dia. Nah, buyback garansi ini adalah PT Evo Property akan buyback modal investor dengan nilai 10-20% per 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan kita akan kondisikan jika uang kita nih, kan biasanya kita kan jual beli gitu ya. Kalau misalnya uang kita standby, kita akan buyback. Dalam waktu 3 bulan itu kita akan mencari dana, gimana caranya supaya uang lu 500 juta itu kita buyback. 500 plus 10 apa 20%. Selesai. Lu muter lagi beli aset mana. Jadi ini jadi asetnya kita, asetnya perusahaan. Dalam waktu 3 bulan. Standar, makanya gue bilang standar 10-20%. Nah, dari sini kan uang lu kan main lagi kan, muter lagi. Nah, ini gue pelan-pelan jual di umum. Gitu terus guys. Kalau misalnya kita bleset, misalnya dalam arti bleset buyback garansi, itu kita jual ke market. Jadi jual ke market itu biasanya kita titip ke market umum, bisa melewati properti atau personal. Jadi ada broker sendiri, marketing kita sendiri, atau kita titip ke agent-agent. Itu standar nilainya bisa di standarnya dari 75% sampai 100%. Standarnya sih gue jual jangan di bawah 750 juta. Biasanya gue jual di 900 juta, agak murah sedikit. Jadi jual aja ya kayak aset tadi, ya kan? Aset tadi gua jual sekitar 750 sampai 900 juta. Ya kan? Anggap aja 900 juta. Jadi gua keuntungan gua itu 900 juta. Nanti dari 900 juta itu kita 50-50 sama investor. Ya 200 juta kan? Biaya-biaya kasih susu mungkin yang susu kasih yang sebelumnya kita kasih lagi lah, kasihan. Tapi biasanya kita 50-50 ya 150 biaya kepotong biaya-biaya dan sebagainya 300 juta 150 selesai. Kalau kita tidak bisa menggaransikan buyback, tapi kalau bisa ya kita kasih buyback, kalau nggak bisa ya kita jual market umum. Jadi rata-rata komitmen kita itu sekitar dari pengalaman kita ya 5 tahun terakhir itu paling kurang lebih di rata-ratain itu 6 sampai 12 bulan. Tergantung kondisi pasar ya. Jadi ada kadang lebih cepat 6 bulan udah terjual lagi atau 12 bulan. Rata-rata segitu 6 sampai 12 bulan terjual lagi. Jadi siapin mental 1 tahun sih kalau menurut gua. Tapi di sini gua akan fokus ke buyback garansi. Jadi perusahaan PT ini akan menggaransikan buyback ini ke lu guys. Buyback ke lu. Tapi kalau kita dananya nggak cukup, standby dananya nggak cukup, kita jual saham. Kayak gitu aja sih, gampang.
Nah, lu bisa langsung kepoin aja di office Surabaya, ada di Jakarta ada, di Surabaya itu Jalan Warta Tanggal 3 nomor 18. Nah, ini ininya foto gua. Paling depannya kontennya kayak gini ya, guys. Ada Evo Group. Di sini gue jabatannya sebagai Chief Marketing Officer. Lu bisa lihat sendiri. Jadi semua ini timnya itu bukan gua aja karena gua di bagian digital marketing, chief marketing officer. Jadi gua yang sering nongol di sosial media. Jadi gua punya konten yang namanya Miliarder Boy Club. Jadi itu Miliarder Boy Club itu isinya adalah pengusaha-pengusaha properti yang semuanya mainnya kayak gini, guys. Mereka biasanya konsultasi sama kita dan profitnya mereka makan sendiri. Mereka hanya biaya konsultasinya aja ke kita. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka kesulitan, mereka mungkin minta tolong kita dan biasanya bagi hasil sih. Simpel kok kayak gitu. Oke, gitu aja pesan dari gua. Hmm, Sebenarnya nggak terlalu sulit guys. Sebenarnya nggak terlalu sulit untuk memulai bisnis properti. Yang paling penting kalau properti ini sebenarnya ada dua guys. Bisnis yang bagus adalah ada dua. Bisnis yang lo lakuin 20 tahun yang lalu atau saat ini juga. Jadi pilihannya ada dua. Kalau lu mau kaya, berarti lu kalau sekarang kaya berarti lu udah menanam 20 tahun yang lalu. Kerja keras, komitmen, investasi dan sebagainya. Lu udah mulai 20 tahun yang lalu. Tapi kalau lu pengen sukses juga di pilihan kedua, lu harus mulai saat ini. Kenapa gua mengajak lu untuk masuk ke Miliarder Club? Itu karena yang pertama nggak ada resikonya, yang kedua juga lu bisa belajar bisnis properti, lu bisa kongsian sama gue juga, sama tim kita. Jadi lu punya dana berapa, ayo kita kongsian, kita main bareng untuk pemula. Atau lu nggak mau ribet, lu beli sahamnya kita, gitu kan? Lu beli sahamnya kita, lu dapat profit bulanan, dividen dan buyback garansi. Jadi buyback garansinya itu kurang lebih targetnya 2 sampai 5 tahun ya kontrak. Kalau misalnya dividen itu setiap setahun sekali. Setahun sekali itu kemungkinan tergantung nilai saham yang lu punya. Dan yang paling enaknya tuh lu kalau untuk pemula lu bisa dapat profit bulanan. Kurang lebih profit bulanan itu sekitar profit pasti ya bos guys. Kalau yang bulanan ini profit pasti. Itu sekitar senilai dengan ini deposito. Jadi standarnya gua minimal lu dapat deposito guys. Profitnya dapat senilai deposito. Terus kan lu dapat dividen nih tiap tahun. Lumayan guys. Nah, dividen tergantung kalau misalnya profitnya banyak, lu bisa dapat banyak, profitnya dikit, lu bisa dapat dikit tergantung. Dan yang paling enaknya tuh buyback garansi. Dan semuanya fundamentalnya tuh menjadi aset. Jadi terburuk adalah nanti kita kalau misalnya ada apa-apa, ada terjadi sesuatu, kita bagi-bagiin aset aja sesuai dengan nilai yang lu tabung. Jadi mulai dari 50 juta aja, lu udah bisa kok join di Miliarder Club. Berarti lu udah punya berinvestasi di suatu PT saham PT Evo Property Solusindo itu sudah dipecah 25%, jadi 2.500 lembar. Lu bisa beli dengan harga yang sekarang ya guys. Itu profitnya bisa bulanan, tahunan dan kontrak 2 sampai 5 tahun. Nah, buybacknya itu plus 20% ya guys. Jadi kalau misalnya uang lu 50 juta di plusin 20%. Jadi enak banget kan potensinya kurang lebih. Gitu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat lu semua guys. Kalau misalnya lu pengen info lebih lanjut, lu bisa langsung aja kepoin Instagramnya Miliarder Boy. Terus juga kalau misalnya lu suka dengan konten-konten gua, lu bisa jempol ke atas. Kalau lu nggak suka, lu bisa jempol ke bawah. Lu bisa komen juga, kritik pedas juga boleh. Semuanya gua terima dan misal dong kritikannya dari lu apa? Lu mau minta diterangin apa? Gua buat konten di sini guys. Oke, kalau gitu see you buat besok ya guys. Tomorrow.